Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada video ini, kami dari kelompok 1 mata kuliah Metode Penelitian PAI dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Sri Rahmadani Pulu, MPD, akan mempresentasikan hasil kerja kami yang bertopik tentang teknik pengumpulan data. Nah, tetapi sebelum masuk pada pemaparan materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oke, langsung saja. Anggota-anggota kelompok kami yaitu Nur Azkia Aulia Ahsani, Febrianti Tuni, Siti Haji Wagola, Yana Umasugi, Rina Sowakil, Faisal Kabau, Ahmad Hussein Mandar, dan tentu saja saya sendiri, Juana Hasna Ramadan. Nah, untuk tidak menambah durasi lagi, langsung saja pada pemaparan materinya. Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah ditunjuk oleh moderator. Sebelumnya saya akan berterima kasih untuk moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi. Materi pertama yaitu pengertian teknik pengumpulan data. Menurut Wikipedia, teknik adalah sekumpulan gagasan yang didapatkan dari studi tertentu yang sengaja dibuat demi kemudahan manusia dan menjalankan aktivitasnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknik adalah cara, kepandaian, dan sebagainya membuat atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan seni atau metode sistem pengajaran sesuatu. Kemudian, macam-macam teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa pengetahuan teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Jadi, seorang peneliti harus mempunyai teknik pengumpulan data. Ketika seorang peneliti tidak mempunyai teknik pengumpulan data, maka data tersebut tidak akan memenuhi standar data. Kemudian tidak mempunyai teknik yang bisa kita pahami, maka tidak akan mendapatkan data yang betul-betul sempurna. Kemudian observasi adalah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Jadi ketika kita observasi atau pengamatan, kita harus memiliki beberapa teknik pengumpulan data yang menurut Hardani dan kawan-kawan, yang pertama itu sesuatu dengan tujuan peneliti, yang dimana sesuai dengan tujuan peneliti, yang dimana sesuai tujuan peneliti ini, kita seorang peneliti harus mempunyai tujuan peneliti, yang dimana sebelum kita observasi kita memiliki tujuan tertentu yang akan kita capai. Kemudian poin kedua, direncanakan dan dicatat secara sistematis. Jadi sebelum kita observasi, kita harus mempunyai rencana yang kita sudah catat begitu. Kemudian yang sudah dari pertama sampai akhir, biar semuanya itu bisa tersusun dengan rapi. Kemudian poin ketiga, dapat dikontrol keadaannya, reliabilitasnya, dan kesohihannya atau validitasnya. Jadi kita harus mengontrol keadaan apa yang harus kita teliti. Kemudian sudahkah rencana yang akan kita lakukan itu harus sudah siap atau belum. Kemudian ada dua indera yang sangat vital di dalam melakukan pengamatan, yaitu mata dan telinga. Oleh sebab itu, kedua indera itu harus benar-benar sehat. Jika kedua indera tersebut tidak sehat, maka
pengamatan atau observasi tersebut tidak akan sempurna. Dalam melakukan pengamatan, mata lebih dominan dibanding dengan telinga karena mata mempunyai kelemahan-kelemahannya, yaitu mudah letih untuk mengatasi kelemahan yang bersifat biologis tersebut. Kenapa mata yang harus dominan? Karena mata ini kita lebih mengamati, lebih melihat bagaimana di lapangan itu seperti apa. Contohnya kayak kita ingin menjadi guru, kemudian kita melihat bahwa kita ingin tujuan kita itu seperti apa. Kemudian kita lihat siswa yang akan kita teliti. Kita lihat mereka itu seperti apa. Nah, di situ kita hanya bisa membutuhkan mata. Telinga itu kita lebih untuk mewawancarai. Kemudian beberapa bisa mengatasi kelemahan yang bersifat biologis tersebut, kita melakukan hal-hal tertentu, yakni ada beberapa hal-hal tersebut. Yang pertama, menggunakan kesempatan yang lebih banyak untuk melihat data-data. Jadi kita melihat data-data agar pengamatan itu hasil observasi itu tetap sempurna. Kemudian menggunakan orang lain untuk turut sebagai pengamatan atau observasi dan mengambil data-data sejenis lebih banyak. Jadi kita memerlukan beberapa orang untuk membantu kita untuk menjadi untuk terjun langsung sebagai pengamatan atau observasi. Kemudian kita harus mengambil data-data sejenis lebih banyak. Jadi apa yang kita ambil maka itulah yang lebih banyak, bukan lebih dominan begitu. Kemudian meningkatkan daya menyesuaikan adaptasi, membiasakan diri, rasa ingin tahu, mengurangi rasa sangka, dan memiliki proyektif. Itu usaha-usaha untuk mengatasi kelemahan yang bersifat psikologis. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kemudian dalam observasi diperlukan ingatan terhadap observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Namun manusia mempunyai sifat pelupa. Jadi manusia ini adalah tidak luput dari lupa lah. Terus kemudian dalam observasi itu harus mempunyai ingatan terhadap observasi tersebut. Jika tidak ingat, maka kita harus menulisnya agar tidak lupa begitu. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan catatan-catatan yang tadi saya sudah katakan. Agar kita tidak lupa dengan hasil observasi, kita harus mencatatnya. Kemudian alat-alat elektronik seperti tustel, video, tape recorder, dan sebagainya itu bisa menjadikan alat bantu kita untuk bisa mengingat hasil observasi yang telah kita lakukan. Kemudian lebih banyak melibatkan pengamatan. Jadi kita bukan hanya satu kali pengamatan, tetapi bisa beberapa kali pengamatan agar kita itu pengingatan observasi kita, pengamatan kita lebih sempurna begitu, lebih teringat. Kemudian memusatkan perhatian pada data-data yang relevan. Jadi kita harus bisa memusatkan atau menitikkan titik kumpulnya untuk perhatian pada data-data yang relevan. Kemudian mengklasifikasikan gejala dalam kelompok yang tepat. Jadi kita harus bisa mengelompokkan sesuatu pada yang tepat begitu. Tidak seperti kita mengelompokkan A, B, C, tapi harusnya itu mengelompokkan dengan huruf yang sama, bukan huruf yang berbeda. Kemudian menambah bahan persepsi tentang objek yang diamati. Nah, kemudian di sini ada petunjuk pengadaan observasi. Observasi sebagai metode pengumpulan data dapat mencapai hasil yang baik apabila observasi tersebut dilaksanakan berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada. Jadi kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk observasi yang telah diberikan, kemudian agar observasi tersebut itu
bisa tersusun dengan rapi begitu, bisa bisa dengan bisa sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan begitu. Kemudian petunjuk yang bersifat umum yang berdasarkan setiap pelaksanaan observasi menurut Winarno Surahman adalah yang pertama, lebih dahulu kita harus terapkan bahwa metode observasi merupakan metode yang tepat untuk tujuan penelitian. Yang kemudian, yang B, bila telah jelas bahwa observasi adalah teknik yang tepat, kita harus memerinci segala unsur data, misalnya sifatnya, banyaknya, dan unsur-unsur lain lagi yang mungkin penting sekali dalam penelitian. Bila telah jelas jenis dan jumlah data yang harus dikumpulkan dan penggunaannya, maka perlu kemudian dipikirkan sebagai cara kita mencatat dan menyusun data tersebut. Mungkin itu dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemateri pertama yang telah menyampaikan materinya. Lanjut saja. Jenis-jenis teknik observasi. Menurut Hardani dan kawan-kawan, jenis-jenis teknik observasi adalah 1. Partisipasi lawannya, non-partisipasi. Observasi partisipasi ialah jika observer terlibat langsung secara aktif dalam objek yang teliti atau ikut ambil bagian dalam kehidupan orang di observasi. Yang perlu diperhatikan dalam observasi partisipasi ini adalah jangan sampai observer tahu bahwa pengamat yang sedang berada di tengah-tengah mereka sedang memperhatikan gerak-gerik mereka. Dan oleh karena itu, pencatatan yang dibuat oleh pengamat jangan sampai terlihat oleh sasaran pengamatan. Ada beberapa kemungkinan pada diri observer yang telah mengetahui bahwa dirinya akan menjadikan objek pengamatan, itu ada sebagai berikut. Bertingkah laku yang dibuat-buat oleh observer, kepercayaan mereka terhadap pengamat akan berkurang atau bahkan hilang, yang akhirnya mereka menutup diri serta mempunyai prasangka. Dan agar observasi partisipasi memperoleh data yang valid, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Dirumuskan gejala apa saja yang akan diobservasi, bersikaplah sedemikian rupa agar tidak menampakkan bahwa kita melakukan pengamatan, upayakan cara pencatatan yang baik sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Kedua, sistematis lawannya non-sistematis. Observasi sistematis atau observasi berkerangka ialah observasi yang sudah ditentukan terlebih dahulu kerangkanya. Kerangka itu memuat faktor-faktor yang akan diobservasi menurut kategorinya. Sedangkan observasi non-sistematik merupakan observasi yang dilakukan oleh pengamat yang tidak menggunakan instrumen pengamatan. Yang menjadi ciri utama jenis pengamatan ini adalah mempunyai kerangka atau struktur yang jelas, di mana di dalam berisikan faktor-faktor yang akan diobservasi dan sudah dikelompokkan ke dalam kategori-kategori. Pada umumnya, observasi sistematis ini didahului suatu observasi pendahuluan, yakni dengan observasi partisipatif, guna mencari penemuan dan perumusan masalah yang akan dijadikan sasaran observasi. 3. Eksperimental lawannya non-eksperimen. Observasi eksperimental ialah observasi yang dilakukan terhadap situasi yang disiapkan sedemikian rupa untuk meneliti sesuatu yang dicobakan. Pengamatan dilakukan dengan amat teliti karena pada umumnya gejala-gejala sosial itu sulit untuk ditimbulkan. Gejala-gejala sosial tersebut dapat muncul, misalnya gejala agresi, frustasi, kreasi, dan sebagainya. C. Alat observasi. Alat observasi yang digunakan
Yang ketiga, alat observasi. Alat bantu yang digunakan dalam observasi antara lain adalah 1. Daftar riwayat kelakuan, 2. Catatan berkala, 3. Daftar catatan, 4. Skala penelitian. Mungkin teman-teman dari beberapa alat-alat observasi tersebut mungkin kita tidak perlu menjelaskan secara detailnya karena mungkin teman-teman sudah mengetahuinya. D. Keuntungan observasi. Keuntungan observasi dalam teknik pengumpulan data dan observasi ini adalah sebagai alat langsung yang dapat meneliti gejala. Observer yang terlalu sibuk lebih senang diteliti oleh observasi daripada diberi angket atau mengadakan wawancara. Pencatatan serempak terhadap berbagai gejala karena dibantu oleh observer lainnya. Tidak tergantung pada self report. Kelemahan observasi. Kelemahan observasi menurut Hardani dan kawan adalah sebagai berikut. Banyak kejadian langsung tidak dapat diobservasi, misalnya rahasia pribadi observer. 2. Observer tidak menyadari dirinya sebagai objek penelitian dan cenderung untuk memberikan kesan-kesan yang menyenangkan observer. 3. Kejadian tidak selamanya dapat diramaikan sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama. 4. Tugas observer akan terganggu jika terjadi peristiwa tak terduga seperti hujan, kebakaran dan lain-lain. 5. Terbatas kepada lamanya kejadian berlangsung. Manfaat observasi. Menurut Patton dalam Nasution, Hardani dan kawan-kawan nyatakan bahwa manfaat observasi ada sebagai berikut. Dengan observasi, dewan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh. Dengan observasi, maka akan diperoleh pengalaman langsung sehingga memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya. Pendekatan induktif membuka kemungkinan melakukan penemuan atau discovery. 3. Dengan observasi, peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu karena telah dianggap biasa-biasa dan karena itu tidak akan terungkapkan dalam wawancara. Wawancara. Menurut Hardani dan kawan-kawan 2020, wawancara ialah tanya jawab lisan antara 2 orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Menurut Sugiono, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit kecil. Jenis-jenis wawancara. Menurut Sugiono, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Yang pertama, wawancara terstruktur. Digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa saja yang akan diperoleh. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Kedua, wawancara. Menurut Hardani dan kawan-kawan, wawancara ialah tanya jawab lisan antara 2 orang atau lebih sehingga secara langsung atau percakapan dan maksud tertentu. Jenis wawancara. Menurut Sugiono, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka, face to face maupun dengan menggunakan telepon. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dan pasti tentang informasi apa saja yang akan diperoleh. Dua, wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. B. Keuntungan wawancara. Keuntungan wawancara menurut Hardani dan kawan-kawan adalah sebagai berikut. 1. Dapat memperoleh informasi yang lebih kompleks. 2. Tidak terikat dengan umur dan pendidikan. 3. Dapat untuk menggali data pribadi untuk seseorang. 4. Metode ini tidak akan menemukan kesulitan meskipun respondennya buta huruf sekalipun atau pada lapisan masyarakat yang manapun karena alat utamanya adalah bahasa verbal. C. Kelemahan wawancara.
Menurut Hardani dan kawan-kawan, kelemahan wawancara antara lain: 1. Kurang efisien, dilihat dari waktu, tenaga, dan biaya. 2. Menuntut interviewer menguasai bahan interview, dapat menyulitkan dalam pengolahan dan analisis data yang diperoleh. 4. Menekan responden untuk segera memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh interviewer. Kelima, diperlukan adanya keahlian penguasaan bahasa dari interviewer. 6. Memberi kemungkinan interviewer dengan sengaja memutarbalikkan jawaban, bahkan memberikan kemungkinan interviewer untuk memalsukan jawaban yang dicatat di dalam catatan wawancara atau tidak jujur. Dan mungkin teman-teman bisa lihat nanti di slide kami. Selanjutnya, kegunaan wawancara. Menurut Hardan dan kawan-kawan, wawancara berguna untuk mendapatkan data di tangan pertama, primer. 2. Pelengkap teknik pengumpulan lainnya. 3. Menguji hasil pengumpulan data lainnya. Petunjuk mengadakan wawancara. Beberapa petunjuk yang harus diperhatikan dalam mengadakan wawancara adalah sebagai berikut. 1. Interviewer harus mengenalkan dirinya kepada interview, baik langsung maupun tidak langsung, serta juga menyampaikan apa maksud mereka menanyakan kepada apa yang akan dijadikan interviewer, dan menanyakan kesediaan kapan waktu wawancara boleh dimulai. 2. Interviewer harus menciptakan hubungan baik dengan interview dengan cara saling menghormati, kerjasama, mempercayai, memberi dan menerima. 3. Menciptakan suasana santai dan tidak tergesa-gesa dalam mengajukan pertanyaan. 4. Interviewer hendaklah menjadi pendengar yang baik dan tidak memotong ataupun menggiring interviewer kepada jawaban yang diharapkan. 4. Kuesioner. Menurut Sugiono, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Adapun prosedur penyusunan kuesioner. Saat A. Merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuesioner. B. Mengidentifikasi variabel yang akan dijadikan sasaran kuesioner. C. Menjabarkan setiap variabel menjadi subvariabel yang lebih spesifik dan tunggal. D. Menentukan jenis data yang akan dikumpulkan sekaligus untuk menentukan teknik analisisnya. Menurut Umar sekarang Sugiono tahun 2015 yang mengumumkan beberapa prinsip dalam penulisan angket. Bahwa ini ada beberapa teknik pengumpulan data, yaitu prinsip penulisan angket, prinsip penulisan, pengukuran, dan penampilan fisik. A. Prinsip penulisan angket. Prinsip ini menyangkut beberapa faktor, yaitu isi dan tujuan pertanyaan, bahasa yang digunakan mudah, pertanyaan yang tertutup, terbuka, negatif, positif, pertanyaan yang tidak mendua, tidak menanyakan hal-hal yang sudah lupa, pertanyaan tidak mengarahkan, panjang pertanyaan, dan urutan pertanyaan. Isi dan tujuan pertanyaan yang dimaksud di sini adalah apakah isi pertanyaan tersebut merupakan neuron atau bukan. Kalau berbentuk lingkaran, maka dalam membuat pertanyaan harus teliti. Setiap pertanyaan harus disiplin dalam skala pengukuran dan jumlah itemnya mencukupi untuk mengukur variabel yang diteliti. Isi dan tujuan pertanyaan. Yang dimaksud di sini adalah apakah isi pertanyaan tersebut merupakan bentuk neuron. Tipe dan bentuk pertanyaan. Tipe pertanyaan dalam angket dapat terbuka atau tertutup. Kalau dalam wawancara terstruktur atau tidak terstruktur. Dan bentuknya dapat menggunakan kalimat positif atau negatif. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang mengharapkan respon untuk menuliskan jawabannya. Ada beberapa contoh-contoh pertanyaan, yaitu ada pertanyaan yang tidak mendua, pertanyaan yang sangat panjang, uraian pertanyaan. Nanti teman-teman bisa melihat contohnya di slide. Prinsip pengukuran. Prinsip pengukuran. Prinsip pengukuran dalam hal ini adalah instrumen angket yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, dapat memperoleh data yang valid dan reliable. Supaya data yang diperoleh benar-benar valid dan reliable, maka perlu diuji dan uji validitas dan uji reliabilitas terlebih dahulu sebelum diberikan kepada responden. Penampilan fisik angket. Penampilan fisik angket sebagai alat pengumpul data akan mempengaruhi respon atau keseriusan responden dalam mengisi angket. Ya, kemudian mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan.
selaku pemateri yang kedua. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman atau kepada moderator yang telah khususnya kepada moderator yang telah mempersiapkan saya untuk membacakan materi dari kelompok kami, dan kepada teman-teman dan dosen pengajar yaitu Ibu Isri. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Semoga pemaparan materi dalam video tadi dapat menambah wawasan kalian tentang teknik pengumpulan data. Semoga bermanfaat.